Ini bagian tourist centernya. Selomba Apakoya ini di depan ada gedung. Dia kasih petunjukan mengenai budaya di Xinjiang Kashgar Prefecture. Tempat service center, tourist service center sebelum masuk ke dalam. Apakoya Mausoleum itu, ini tourist service centernya. Xiangfei Garden Scenic Area Tour Guide. Love of Xiangfei. Xiangfei itu nama kebunnya Xiangfei ya. Haicing itu pohon cinta. Jadi ini pohon cinta yang ini nih. Ini pohon cintanya. Bisa bikin foto di sini. Di pohon cinta itu. Di depan dari mausoleumnya yang di belakang itu masih jauh ya. Tempatnya gede juga rupanya. Ini Xiangfei Garden nih. Xiangfei Yuan nih. Luas tempatnya, tapi panasnya ini Kashgar ini mungkin sekarang 34 derajat Celcius. Hende ya. Sanses wontu ya. Tulisannya dihapus. Dibangun tahun 1670 ya. Bentuknya kayak dom di Xinjiang, dilindungi negara tahun 1988. Jadi arsitek Uighur
tradisional. Ada 58 mausoleum. Jadi ada makam di gedung ini 58. Desainnya luar biasa ya. Exterior wall. Terus pakai glacier hijau, keramik ya. Ciri khas ya. Dari arsitektur muslim ya. Depan mausoleum Apak Koja ini sampai juga di sini. Ternyata kebunnya besar banget ya. Di dalamnya ada 58 mausoleum ya, ada makam. Dibangun tahun 1670, berarti udah 300 tahun. Udah 355 tahun nih. Arsitektur Uighur ini ya banyak pakai glacier keramik ya. Keramik glacier warna hijau ya. Ciri khasnya. Tuh dindingnya ada relief yang menonjol nih. Sayang di bagian dalamnya ada tulisan nggak boleh ngambil gambar atau video ya. Jadi saya nggak ambil. Makamnya nggak ada namanya. Ada 58, ada yang agak kecil sampai agak besar itunya. Gravestone nih ya, apa? Batu nisannya ya. Tapi bentuknya bukan seperti satu batu, tapi bentuknya seperti unggukan begitu. Unggukan gitu, terus ada yang kecil, ada yang besar. Panas sekali ya, 34 derajat ya. Ini komplek makamnya yang di luar gedung tadi yang 58 nih. Kayaknya nggak boleh masuk. Ini yang dipagerin, saya dari pagar saya buat itunya. Tapi saya lihat makamnya nggak ada nama ya. Ada yang di tengah itu ada namanya. Tapi kita nggak boleh masuk turis ya. Tertutup kompleknya. Tapi lumayan banyak nih makamnya. Kalau di bagian dalam saya nggak berani foto atau buat video. Tadi ada tulisan nggak boleh. Nah ini saya dari luar komplek makamnya. Ternyata orang Tiongkok turis-turisnya disiplin juga ya. Ditulis nggak boleh buat video atau makam. Nggak ada yang foto, nggak ada yang buat video ya. Kalau ada yang berani buat video atau makam, saya juga ikut buat sih tadi. Tapi nggak ada yang buat, jadi saya nggak ikut buat juga gitu. Mereka disiplin nih. Ini kayaknya museum ya, museum dinasti Qing ya. Karena dalamnya perabotan maupun pakaian dinasti Qing ya. Ada buntutnya tuh. Qing Dynasty.
Iya, museum kayaknya, ada gambar-gambarnya, perabotan nih. Buat orang minum kopi, ini pakaiannya. Ini zaman Qing Dynasty, pakaiannya pakaian nikah ya. Tuh. Bajunya Jiehun nih. Shuangxi. Rempah-rempah ya. Bukan museum ini. Ini tempat Xianghui Lo ya. Ternyata ini Paoyue Lo ya, Paoyue Tower, bukan museum. Makanya tadi saya masuk saya bingung. Ternyata ini dia bikin tower ini buat apa namanya, selirnya. Selirnya itu karena homesickness ya, kangen sama kampung ya. Dibangun pada tahun ke-23 Kaisar Qianlong, pemerintahan Kaisar Qianlong, jadi tahun 1758 gitu ya. Jadi dia bikin ini untuk menghibur dia punya apa namanya, selirnya ya. Terus Kaisar Qianlong juga menghormati style daripada suku Uighur, karena demi mengamankan daerah perbatasan ya. Jadi Paoyue Tower ini ya, Paoyue Tower ini sebagai bukti bahwa ada komunikasi dan integrasi dalam negara Tiongkok ya. Paoyue Tower ya. Ini ternyata bukan museum, ini Paoyue Tower yang dibuatkan oleh Kaisar Qianlong buat selirnya. Karena selirnya itu homesickness ya, kangen sama kampung halaman, rindu kampung halaman. Jadi mengingat, jadi di dalamnya ada ranjang, tempat minum teh, baju pernikahan dari Kaisar Qianlong. Bacanya dari kanan ke kiri. Ini tulisannya masih tradisional Chinese. Jadi bukan kiri ke kanan ya, tapi kanan ke kiri, dan tulisannya masih tradisional Chinese, jadi lebih susah ya. Paoyue Tower.